Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel YouTube Mutiara by Lu. Sawadika teman-temanku semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-temanku semua dalam keadaan sehat ya. Di sini aku masih membawakan perkembangan kasus kematian artis Thailand yaitu Teng Monida. Oke teman-teman, di sini banyak kabar terbaru dari Mr. Acharya terkait dengan perkembangan kasus kematian Teng Monida ini. Yang dimana tanggal 16 kemarin Mr. Acharya banyak sekali memaparkan hal-hal penting yang bisa menjadi petunjuk kematian Teng Monida. Dan kemungkinan ini akan bisa merubah kasus dari tersangka tersebut dan semakin membongkar misteri kematian Teng Monida ini. Dan di sini setelah diteliti lagi mengenai GPS dari speedboat, yang dimana itu pada jam 23 di tanggal 24 Februari tahun 2022 lalu, pada saat ini Mr. Acharya berfokus kepada titik GPS speedboat yang dimana ditemukan pada pukul 23 malam di tanggal 24 Februari di saat Teng Monida dinyatakan tenggelam oleh para pelaku yang ada di speedboat tersebut. Mr. Acharya menemukan kejanggalan dikarenakan di jam 23 ini titik speedboat ini telah menuju ke area yang tidak biasanya, ya pokoknya area yang dilewati oleh para pelaku di speedboat itu di jam 23 ini area yang tidak wajar, yang jarang dilewati oleh speedboat lain maupun kapal-kapal yang lain. Dan di sini menurut Mr. Acharya, area ini wajib dan patut dicurigakan dikarenakan mengapa para pelaku ini menuju ke area tersebut. Yang dimana di jam 23 itu Teng Monida sudah dinyatakan hilang dan tenggelam, dan kenapa para pelaku ini menuju ke area tersebut. Nah di sini Mr. Acharya bersama timnya ingin memantau kembali area di titik speedboat itu. Ada apa, kenapa mereka ke area itu. Dan Mr. Acharya berpikiran bahwa mereka ya atau pelaku telah membuang barang bukti yang berupa pisau yang sekarang ini lagi dicari. Jadi pisau lipat tipe K2 yang diduga itu adalah milik POR. Ini bukan diduga lagi tapi memang pasti milik POR karena udah CCTV itu udah jelas banget bahwa POR ini pada saat sore hari ingin membuka botol wine pada hari kejadian itu, dia membuka pisau lipatnya itu. Maka dari itu di tanggal 16 Mr. Acharya bersama dia rame banget bersama timnya, yang pasti bukan hanya sama timnya saja melainkan didampingi oleh DSI Department of Special Investigation, ada pengacara Kuntai juga yang ikut mencari dan mendatangi lokasi tempat titik GPS yang mencurigakan itu. Karena di sini harapannya Mr. Acharya bersama timnya dapat menemukan barang bukti berupa pisau lipat yang dipakai oleh POR yang diduga untuk melukai paha Teng Mo yang sepanjang 30 cm itu. Bukan hanya itu saja, timnya yang pasti bersama tim penyelam juga teman-teman, tim penyelam yang handal, yang dimana tim penyelam yang menemukan barang bukti yang berupa botol-botol wine yang dibuang, ada kaca atau gelas wine yang dibuang. Itu kan gelas wine-nya pecah ya, ada beberapa gelas wine itu yang pecah. Awalnya kan diduga Teng Monida ini pahanya itu dilukai atau disobek menggunakan gelas kaca ya, tapi ternyata setelah diautopsi tidak ada serpihan kaca dan lukanya yang di paha Teng Mo ini tidak cocok dengan luka yang digores oleh pecahan kaca gelas wine atau botol wine ini. Begitu juga ada pembuka botol wine, dan ini juga alatnya tidak cocok dengan luka Teng Mo. Jadi yang cocok itu hanyalah pisau lipat yang dipegang oleh POR, dan sekarang pisau itu tidak ketemu. Yang di sini herannya tim penyidik Nonthaburi juga tidak membahas sama sekali mengenai pisau itu. Makanya di sini Mr. Acharya sangat gencar banget mencari pisau itu. Harapannya bisa ketemu. Kalau bisa ketemu, ini akan seketika merubah kasus Teng Monida ini menjadi murni pembunuhan. Akan tapi ini semua prosesnya tidak mudah teman-teman, karena tidak gampang ya menyelam di sungai dengan menyelam di laut, karena di sungai ini sungainya itu penuh lumpur dan pasir. Kalau teman-teman nonton di video aku sebelumnya, aku juga memperlihatkan bagaimana kondisi penyelam setelah mencari barang bukti yang walaupun akhirnya dapet ya barang bukti yang dibuang itu, tetapi perjuangan untuk menyelam Sungai Chao Phraya ini sungguh luar biasa karena mata para penyelam ini sampai iritasi parah, kayak seperti berdarah gitu nih. Yang putih-putihnya itu udah gak kelihatan, merah semua putih-putihnya itu. Yang pasti ini akan menjadi sebuah tantangan juga untuk menyelam di Sungai Chao Phraya. Dan di sini tim penyelam juga mencari di dua titik, yang dimana itu titik yang tidak biasanya dari titik GPS. Dan kemudian tim penyelam ini akan menyelam lagi di daerah tempat penemuan jenazah Teng Monida, yaitu di dermaga Pibul Songkram. Dan tim penyelam ini atau tim SAR lengkap dengan pakaiannya dan juga membawa alat ultrasonar untuk mendeteksi adanya benda-benda seperti besi yang menyerupai pisau ya. Karena di sini fokusnya adalah mencari pisau lipat yang dibuang oleh para pelaku di speedboat itu. Namun pencarian itu hingga hari ini belum juga membuahkan hasil. Dan di sini Mr. Acharya semakin dalam posisi bahaya dikarenakan Mr.
Acharya yakin, sangat kuat dugaannya bahwa pisau itu dibuang. Tapi hingga saat ini masih belum diketemukan, jadi kemungkinan akan banyak protes dari pihak pengacara Ibu Panida yaitu Kundecha, dan juga protes dari penyidik dikarenakan Mr. Acharya ini hanya memperlambat, hanya memfitnah, ya segala macam lah ya. Yang kita tahu bahwa Mr. Acharya ini sudah dibenci oleh banyak institusi-institusi di Thailand. Dan sini kabarnya kalau pisau lipat ini ditemukan, nah ini otomatis kan akan merubah status kematian Tengmonida ini menjadi kasus pembunuhan. Meskipun begitu, di sini katanya di tanggal hari ini ya, di tanggal 18, bahwa kasus ini mau diambil alih sama DSI. Kita nggak tahu apa benar-benar akan diambil alih. Namun di sini yang aku baca beritanya dari masyarakat Thailand, bahwa masyarakat Thailand sepertinya tidak mempercayai kinerja dari DSI. Karena di sini masyarakat Thailand kecewa kenapa nggak langsung cepat aja diambil alih kasus ini. Dan di sini sepertinya tim DSI akan sama saja, walaupun dia mengambil alih kasus Tengmonida ini, tapi orang di dalamnya ini udah tercemar gitu loh. Serta masyarakat Thailand berpikiran atau mempunyai feeling bahwa ini hasilnya akan sama saja. Yang sekarang ini hanya bisa dipercaya adalah satu-satunya Mr. Genius atau Mr. Acharya doang. Karena kasus Tengmonida ini adalah kasus besar yang sangat sulit untuk diungkap atau mendapatkan keadilan. Karena sudah menyangkut orang VVIP yang dimana itu adalah orang yang paling penting di Thailand, menyangkut kerajaan. Jadi sepertinya kalau ini diambil oleh DSI juga atau DSI kasusnya mungkin akan lama berjalannya ya, karena DSI itu kan mengusut kasus ini sampai puluhan tahun. Nah kebayangkan kalau kasus ini diusut terus sampai puluhan tahun, dan itu kan pastinya nggak setiap hari berfokus ke kasus Tengmonida pastinya kan, karena udah lama gitu, lama-lama nah ini akan lupa dan akan hilang begitu saja. Ini adalah pendapat dari masyarakat Thailandnya langsung mengenai DSI. Dan di sini banyak juga dari teman-teman, Kak gimana dengan Dr. Pontip, gimana dengan Mr. Santana, kok udah nggak ada kabarnya lagi? Dulu kan mereka juga vokal dalam memperjuangkan keadilan untuk Tengmonida. Nah di sini kan Dr. Pontip udah menjelaskan bahwa luka Tengmo ini yang di pahanya itu yang sepanjang 30 cm bukan dikarenakan kena baling-baling. Nah di situ Dr. Pontip berpikiran kalau harusnya ini diungkap lah gitu. Tapi di sini Dr. Pontip tidak vokal lagi karena udah tersinggung sama Ibu Panida. Dan yang kedua, Dr. Pontip ini tidak mempunyai hak atau bukan lagi areanya untuk memperjuangkan keadilan seperti itu. Karena di sini Dr. Pontip hanya menyerahkan data sesuai dengan bukti ilmiah yang dilakukan oleh Dr. Pontip. Intinya orang-orang itu udah tahu bagaimana kinerja hukum di Thailand ini. Makanya mereka tidak terlalu vokal. Di sini hanya Mr. Acharya saja yang berani menaruhkan nyawanya dan keselamatannya demi keadilan untuk Tengmonida. Ditambah dengan kasus Tengmonida ini sekarang kan lagi diteliti oleh kejaksaan. Nah, di sini kemarin kita lihat saja bagaimana tanggapan jaksa mengenai kasus Tengmonida ini. Apakah sudah cukup dengan dokumen-dokumen yang diberikan oleh tim penyidik, yaitu tim penyidik juga sudah berusaha untuk meringkasnya kembali. Yang kemarin ada 20 poin yang dikembalikan dan diminta oleh kejaksaan supaya tim penyidik ini memperingkas 20 poin tersebut. Dan kalau misalnya diterima ya sudah, ini akan berakhir dengan murni kecelakaan. Dan kalaupun tidak diterima, ini akan dialihkan atau diambil alih oleh tim DSI. Tapi ya itu tadi ya teman-teman, kalau masyarakat Thailand ini sepertinya tidak percaya dengan tim DSI juga, walaupun tim DSI ini kemarin berusaha untuk menemani dan juga memantau langsung kasus Tengmonida ini, tetapi pihak DSI ini belum sepenuhnya untuk mengambil alih kasus Tengmonida ini karena belum menerima berkas secara utuh. Jadi mari kita lihat saja perkembangannya, karena Mr. Acharya dikabarkan sedang mempersiapkan dokumen dan semua bukti-bukti yang mencurigakan akan diringkas, akan dirangkum lagi oleh Mr. Acharya untuk diserahkan ke tim DSI. Dan di sini tim penyelam ya, yaitu tim SAR, dan juga di sini katanya ada dari tim DSI yang ikut menyelam juga. Di sini mereka menyelam dengan kedalaman 15 sampai 17 meter. Nah, yang mana itu artinya cukup dalam juga ya Sungai Chao Phraya ini, dan ini dipenuhi dengan lumpur dan juga pasir. Dan juga Mr. Acharya menyampaikan kemarin kalau di tubuh Tengmonida ini kan ditemukan pasir di paru-parunya. Nah, di sini janggalnya lagi kenapa cuman pasir, sedangkan Mr. Acharya bilang kalau di dalam Sungai Chao Phraya ini terdapat lumpur
por lapisan utamanya, di bawahnya baru ada pasir. Nah, di sini kenapa cuman pasir saja yang masuk ke paru-parunya Tengmo? Dan ini menurut Mr. Acharya juga janggal dan lagi diteliti oleh timnya. Kemudian di lapisan terakhir yang paling dalam, yang paling bawahnya itu baru bebatuan. Nah, di sini menurut Mr. Acharya nggak normal, kenapa cuman pasir saja yang masuk? Kenapa lumpurnya juga tidak ikut masuk? Wah, semakin komplikasi aja ya teman-teman masalahnya. Karena setiap hari ada saja kejanggalan namun sulit untuk diungkapkan. Mulai dari luka, sekarang yang dicurigakan adalah paru-paru Tengmo mengenai pasir tersebut, terus lokasi pembunuhan juga masih belum jelas. Itu yang membuat masyarakat Thailand ini berpendapat kok susah sekali ya dapat keadilan di negeri ini. Gimana masyarakat Thailand ini akan percaya kepada hukumnya, kepada kepolisian kalau kinerjanya seperti ini? Bagaimana kita bisa dapat keadilan? Dan di sini ada beberapa masyarakat juga yang membicarakan kalau sampai kasus Tengmonida ini akhirnya ketika jaksa memutuskan ini kecelakaan, mungkin semua orang akan turun ke jalan. Jadi teman-teman, mari kita pantau terus aja. Ini kalau masyarakat semuanya ikut vokal dalam berdemo, turun ke jalan juga, mungkin akan cepat, mungkin sebentar lagi akan terungkap. Tapi di sini masih terus masyarakat Thailand ini memantau kinerja atau usaha yang dilakukan oleh Mr. Acharya ini. Jadi di sini masyarakat Thailand hanya berharap kepada Mr. Acharya, bukan DSI. Dan di sini Por adalah orang yang sangat stres karena apa? Karena di sini Mr. Acharya sedang berusaha untuk menemukan dan membuktikan mengenai pisau lipat tersebut. Dan di sini kan Mr. Acharya masih belum mengungkapkan, katanya hari ini beliau akan memberikan barang bukti yang ditemukan oleh Mr. Acharya di tanggal 18 hari ini. Jadi mari kita lihat saja perkembangannya bagaimana. Dan di tanggal 18 ini kalau Mr. Acharya sudah memberikan bukti-bukti pencarian kemarin di tanggal 16 itu sudah ketemu seperti pisau, itu akan resmi diambil alih oleh DSI. Dan di sini Por pastinya sangat ketar-ketir, sangat khawatir dikarenakan ini akan segera terungkap. Mungkin karena itu juga ya Por ini menghabiskan waktu bersama istrinya dan mengikuti keinginan istrinya mungkin untuk menonton konser Kenny G kemarin. Dan Por juga sempat dikabarkan menangis. Mungkin menangisnya bukan karena penyesalan atas kelalaiannya yang dia bilang seperti itu, tapi di sini dia takut akan terbongkar dan akhirnya dia dikenai hukuman yang sangat berat atau bisa juga hukuman mati kalau ini ketahuan bahwa Por inilah orang yang melukai paha Tengmo sepanjang 30 cm itu hingga menyebabkan Tengmonida tewas di Sungai Chao Phraya. Dan kemudian Mr. Acharya juga berusaha untuk membuktikan bahwa Sen ini benar-benar berbohong, membuat kesaksian palsu, dikarenakan Tengmonida bukan meninggal karena ingin buang air kecil di ujung speedboat, melainkan dibunuh. Dan di sini kejaksaan sedang menunggu Mr. Acharya bersama timnya untuk mengungkapkan dan menemukan bukti-bukti yang autentik, bukti-bukti yang bisa mengungkapkan atau mengubah status kasus kematian Tengmonida ini menjadi pembunuhan. Itu dikasih waktu hingga 7-10 hari ke depan apabila tidak menemukan barang bukti yang sangat berpengaruh. Dan yang pasti kasus ini akan terus berlanjut di kejaksaan. Otomatis usaha dari Mr. Acharya ini akan sia-sia dikarenakan dikasih waktu hingga 7-10 hari. Itu kan lumayan ya teman-teman, itu waktu yang sebentar menurut aku. Jadi mari kita lihat saja teman-teman, apakah Mr. Acharya ini benar-benar bisa membuktikan dalam waktu singkat seperti itu. Ya semoga ada keajaiban ya teman-teman, karena di sini waktu menyelam kemarin itu di tanggal 16 tim penyelam atau tim SAR dari Mr. Acharya ini menemukan barang bukti, walaupun tidak menemukan pisau lipat tersebut, tapi ada bukti-bukti baru. Nah nanti kita tunggu saja perkembangannya lebih lanjut. Oke teman-teman, di sini kabar terbarunya, kejaksaan telah menerima 22 lembar surat yang dikirim ke kotak pos di rumahnya. Dan setelah dibuka di sini ada 22 lembar dengan menggunakan kertas A4. Nah ini dia jaksanya teman-teman yang bernama Supaporn Nipawanich. Jadi dia bilang pada tanggal 14 Mei kemarin dia menerima surat sebanyak 22 lembar secara misterius yang tidak diketahui pengirimnya siapa. Nah di sini pertanyaannya dari masyarakat Thailand juga, kok bisa nggak tahu pengirimnya siapa? Kan ada CCTV, emang di rumahnya nggak ada CCTV. Nah mungkin di sini orangnya ditutup semua gitu teman-teman, sehingga tidak diketahui identitasnya, sangat misterius sekali. Di sini isinya dia bilang kalau kata-katanya
itu menyuruh dia untuk mengungkapkan kasus ini yang sebenar-benarnya dan minta berfokus mengenai kasus yang ada di speedboat. Maksudnya permasalahan di speedboat ini tolong dikupas tuntas. Dan di sini ditulis pengirimnya yaitu Mr. A. Di sini masyarakat benar-benar misterius sekali siapakah pengirim surat tersebut yang berinisial A, karena di sini inisial A itu bisa saja nama panggilan, bisa saja nama lengkapnya, atau Mr. Acarya. Tapi nggak mungkin lah ya Mr. Acarya, karena Mr. Acarya ini kan orangnya to the point, sukanya belak-belakan. Nggak mungkin dong mengirimkan surat secara misterius itu, tapi tidak menutup kemungkinan juga ya teman-teman. Jadi di sini kata-katanya bukan kata-kata seorang lawyer, ya yang pasti ini bukan kata-kata seorang lawyer gitu ya. Nah ini kan Mr. Acarya bukan lawyer, dan ini namanya dari A ya kan? Jadi gitu ya teman-teman, banyak sekali yang menerima teror-teror seperti itu, bukan hanya kejaksaan. Mr. Acarya juga udah sering kan ya kena teror, tapi tidak membuat Mr. Acarya ciut nyalinya, melainkan dia tetap terus maju karena Mr. Acarya sudah berpesan kepada masyarakat kalau terjadi apa-apa sama saya, itu pasti ada kaitannya dengan kasus ini. Dan di sini teman-teman, kenapa Mr. Acarya yang paling vokal, yang paling lantang dalam menguak kasus kematian Teng Monida ini? Dikarenakan Mr. Acarya ini dulunya hanyalah seorang biasa, dan dia suatu hari terkena fitnah dari partner bisnisnya. Dia difitnah melarikan uang, menyelundupkan uang atau mencuri uang sebanyak 2 juta baht, di mana Mr. Acarya ini sama sekali tidak melakukan hal itu, sehingga membuat perusahaan atau bisnis Mr. Acarya ini bangkrut. Dan akhirnya Mr. Acarya ini turun untuk mencari keadilan, karena di sini Mr. Acarya tidak mendapat keadilan. Jadi akhirnya dia benar-benar vokal hingga turun ke tengah jalan bersama putrinya untuk meminta keadilan. Makanya itu Mr. Acarya ini dipercaya. Akhirnya Mr. Acarya ini masuk ke dalam President of the Crime Victim Assistance Club. Dan semenjak Mr. Acarya ini masuk ke institusi tersebut, dia sangat vokal dalam membela keadilan. Karena itu berdasarkan masa lalunya, akhirnya dia masuk ke institusi tersebut ya teman-teman. Dan di sini makanya dia sangat vokal untuk membela Teng Monida, karena bukan karena Teng Monida ini artis atau siapapun ini mengenai keadilan di Thailand ini. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman, ternyata perjuangan seorang Mr. Acarya dalam mendapatkan keadilan. Pasti Mr. Acarya ini sangat teringat dengan situasi atau kondisinya yang dahulu, yang dia menjadi korban fitnah dan minta keadilan tuh bagaimana susahnya perjuangannya ya di Thailand, dan sekarang terjadi kepada Teng Monida. Makanya dia tidak bisa membiarkan ya seorang Teng Monida ini mati secara sia-sia tanpa dapat keadilan. Oke, kita beralih ke kabar berikutnya teman-teman. Di sini ada peti mati dari Teng Monida sudah jadi, betapa cantiknya sekali peti mati ini. Ada foto Teng Monida juga di petinya, dan juga ada burung merpati putihnya. Dan ini sudah siap untuk Teng Monida dimasukkan ke dalam peti mati ini dan dikremasi bersama petinya. Dan itu akan dikremasi tanggal 24 Mei mendatang. Itu kalau tidak ada jadwal perubahan ya teman-teman, karena di sini sudah ada schedule-nya dari Gereja Church of Joy di daerah Rangsit, Provinsi Pathum Thani. Oke, kita beralih ke kabar berikutnya teman-teman. Di sini ada speedboat lain yang mengikuti Teng Monida atau mengikuti para pelaku yang ada di speedboat pada hari kejadian itu di tanggal 24 Februari lalu. Ini speedboat yang mengikutinya ini kayaknya speedboat kecil ya. Kayaknya ada satu orang yang terlihat di sini, dan video ini sebenarnya udah lama. Cuman ini muncul lagi karena siapakah orang ini? Tapi masih tetap belum terungkap ya siapa orang ini yang mengikuti speedboat para pelaku pada hari itu. Oke teman-teman, itu saja berita yang aku bisa sampaikan pada video kali ini. Buat teman-teman semua, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share video aku ini. Dan aku pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.